Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi nurul dhalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. لرضا الله ولشفاعة رسول الله ولكل نيتنا الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Bapak, Ibu, dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, ngaji bersama, silaturahmi bersama. Insya Allah berkah. Insya Allah kita menyambut fadilah atau keutamaan silaturahmi, juga keutamaan ngaji. Dimudahkan jalannya menuju surganya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji Nasaihul Ibad. Kita sudah sampai di beberapa Bu Maimunah. Kemarin bab 3 makalah 16 sudah selesai sampai 3, Pak. Alhamdulillah. Berarti kita sekarang di makalah ke 17. Ya. Insya Allah. Pokoknya kalau saya lupa tinggal nanya Bu Maimunah aja udah. Boleh, Pak, enggak apa-apa. Kalau Gratis ya Bu dibutuhkan. Maimunah, gratis ya Bu. Gratis. Gratis. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmunya berkah, Pak. Amin, 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 amin. Terima kasih Bu Maimunah. Baik. Menurut arahan Bu Maimunah, wah judulnya begitu. Kita sekarang baca makalah ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'ata asyrata, inilah makalah ke-17. Kila, dikatakan, as'adun nasi, sesungguhnya manusia yang paling bahagia adalah man, orang-orang yang lahu, baginya, atau mereka memiliki kolbun alimun, hati yang alim. Hati kok alim? Nah, nanti kita akan bahas. Alim itu artinya mengetahui. Itu satu akar kata dengan ilmu. Ya. Alama itu mengetahui. Alimun orang yang mengetahui. Adjektifnya atau masdarnya ilmun. Ilmu itu yang sudah kita pahami. Biasa kalau ngomong ilmu pasti tahu ilmu. Ya. Nah, orang yang punya ilmu namanya alim. Yang mengetahui. Nah, mengetahui apa? Bi'annallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah ta'ala ma'ahu, bersamanya, fi ayyi maudi'in kana, dimanapun tempat dia berada. Oh, maksudnya itu. Nah, tips bahagia pagi hari ini. Pengajian hari ini topiknya adalah tips bahagia. Kalau ditanya siapa yang nggak mau bahagia, semua pasti jawabnya mau. Ya, ini orang yang normal ya. Orang yang waras, orang yang sehat. Ya. Bahkan kalau ditanya lagi, apa yang Anda cari dalam hidup? Saya menduga keras, jawaban terbanyak adalah mencari bahagia. Ya. Jadi, kalau orang Jawa bilang seprono seprene, kesana kemari, selama ini, kaki di kepala, kepala di kaki, ya, semua usaha hidup kita ini, yang kita cari apa? Rupanya bahagia. Ya. Ada orang yang hidupnya habis untuk mencari uang.
Karena meyakini bahwa sumber kebahagiaan itu adalah uang. Ya kan? Ada orang yang membela mati-matian apa namanya, profesinya, pekerjaannya, tokonya, ya, tempat dia mencari nafkah. Karena dia meyakini itulah sumber kebahagiaan. Demikian juga ada orang yang segalanya untuk keluarga, karena dia juga meyakini bahwa sumber kebahagiaan ada di situ. Nah, benarkah kalau mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, sebagaimana yang kita baca dalam maqal pagi hari ini, ada tips bahagia. Ya. Rupanya sumber kebahagiaan itu sumber kebahagiaan hakiki. Nah, ada di sini. Apa itu? Sumber kebahagiaan hakiki adalah qalbun alimun, hati yang mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui bahwa Allah bersama dia dimanapun dia berada. Nah, coba, kalau secara ajaran normatif, memang semuanya sudah clear. Ya, mulai dari syahadat kita. Ya, kan clear. Dalam syahadat kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Ya, bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada zat yang boleh menguasai kita selain Allah. Kalau kita bersyahadat atau mengeluarkan statement seperti itu, otomatis ya, itu juga pengakuan bahwa hanya Allah yang bisa menguasai kita, karena Allah ada di mana-mana. Ya, syahadat kita juga memastikan bahwa dimanapun kita berada, yang boleh menguasai kita karena memang dia adalah sang penguasa Rabbul Alamin, seluruh alam raya ini, ya hanya Allah. Nah, itu dari syahadat. Belum dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Dalam surat Al-Hadid misalnya disebutkan dengan sangat jelas, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah dengan segala sesuatu mengetahui dan melihat. Jadi secara normatif memang jelas Allah itu selalu bersama kita dimanapun kita berada. Tapi kadang-kadang itu hanya ada di dalam pengetahuan. Ya diketahui saja. Makanya di dalam maqalah ini disebutkan bukan tahu Allah ada di mana, bukan. Bukan tahu secara apa namanya, ilmu pikiran. Tetapi qalbun, hati yang mengerti. Biasanya kalau alim itu kan otak ya, Bu. Ya, pengetahuannya. Tidak, dalam maqalah ini disebutkan itu hati yang mengetahui. Apa maksudnya? Maksudnya bukan hanya sekedar tahu, oh ya Allah bersama kita, bukan. Tapi betul-betul merasakan kehadirannya. Nah, yang merasakan kehadirannya adalah hati. Ya, karena sekali lagi ini kritik kepada orang yang tahu, saya Allah ada di mana-mana. Tapi ternyata dia tidak merasakan kehadiran Allah. Beda kan? Hanya tahu dan merasakan. Nah, kalau yang menjadi kunci atau tips bahagia itu yang merasakan kehadiran Allah di mana-mana. Kenapa bisa begitu? Ayo kita lihat. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, apa yang menjadi sumber ketidakbahagiaan orang? Mengapa orang tidak bahagia? Ya, coba kita telusuri masalah-masalah orang tidak bahagia. Satu, ketika dia melakukan sesuatu, dia merasa berat. Ya kan? Mau berangkat ke kantor, aduh berat, nanti ingat pekerjaannya numpuk di sana. Sehingga ke kantor itu dalam suasana hati yang tidak bahagia. Ya, kan?
Mau bersedekah berat karena sayang sama uangnya. Bersedekah menjadi kegiatan yang tidak membahagiakan, ya kan? Pokoknya kalau sesuatu dirasakan tidak ada dorongan, inner drive, semangat dari dalam, maka dia tidak akan, maka dia terpaksa. Saat dia melakukan pun terpaksa, ya, sehingga tidak bahagia. Oke. Apalagi yang menjadi sumber ketidakbahagiaan orang, merasa banyak masalah, ya, sampai akhirnya stres, sampai akhirnya level tertinggi adalah no hope, merasa tidak ada harapan, ya, dari masalah tersebut. Ini kok masalah bertubi-tubi, ya. Dia stres, dia menyalahkan diri sendiri, kadang sampai nauzubillah dia bunuh diri, atau menyalahkan orang lain sehingga ribut sama orang lain. Ya, itu merasa banyak masalah mengepung, merasa tidak ada solusinya, tidak ada gambaran atau tidak ada harapan, no hope. Nah, itu membuat orang stres tidak bahagia. Ya, kesulitan-kesulitan hidup apa saja ya. Kok ini masalahnya itu kesulitan hidupnya begitu banyak ya. Itu yang kedua. Yang ketiga apalagi? Dia merasa melakukan sesuatu tapi nggak dapat penghargaan. Malah kadang-kadang ya diklaim oleh orang lain, malah kadang-kadang dia merasa bahwa dia dizolimi. Ya. Karena saya yang sudah melakukan sesuatu malah saya bukan hanya tidak diberi penghargaan atau reward, malah dia dapat hukuman misalnya. Ya, menjadi tidak bahagia kan? Stres lagi. Gitu. Kemudian apalagi? Iri dan dengki. Ya. Kemudian apalagi? Godaan yang sangat besar. Sebagai manusia dia kepengin, tapi tahu bahwa itu nggak boleh. Nah, ada di wilayah antara godaan dan tarikan hati nurani itu juga suasana yang sangat berat. Tidak bahagia lagi. Nah, itu kalau di list banyak banget judul-judulnya, tapi kurang lebih secara umum itu yang paling utama. Nah, sekarang kita lihat mengapa alimun, ya qalbun alimun, bi annallaha ma'ah, bahwa Allah mengetahuinya dimanapun dia berada. Itu konsep kalau dalam agama namanya konsep ma'iyah. Ibu pernah dengar ma'iyah? Ya, ma'iyah itu konsep Allah bersama makhluknya. Itu ma'iyah. Nah, di dalam konsep ma'iyah ini ada keyakinan dasar, ya, bahwa hati kita merasakan kehadiran Allah dimanapun kita berada. Begitu kita merasakan kehadiran Allah dimanapun kita berada, maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi salah satu prinsip dari ma'iyah adalah muraqabah. Muraqabah itu artinya Allah selalu mengawasi kita. Nah, kalau Allah selalu mengawasi kita, bayangkan Bapak Ibu misalnya di sebuah ruangan ada CCTV yang kita meyakini bahwa CCTV itu dilihat atau dipantau oleh orang yang sangat berkuasa, yang sangat kita cintai, ya, yang sangat berpengaruh dalam hidup kita. Maka apa yang kita lakukan? Kita akan melakukan segala sesuatu dengan penuh motivasi. Ya kan? Oh, ini saya dilihat, ini saya ini. Satu. Kita juga akan jauh lebih ringan untuk tidak melanggar aturan. Ya kan? Ya, karena ada CCTV dan kita ya tahu bahwa itu orang-orang yang sangat berpengaruh dalam hidup saya, orang yang sangat saya cinta itu melihat saya. Maka kita jauh lebih ringan, ya, ketika harus menghadapi tantangan hidup, godaan dan sebagainya. Oh, dilihat kok. Nah, jadi pikirannya tidak liar kemana-mana. Nah, itu konsep ma'iyah. Maka demikian juga ketika kita menghadapi masalah-masalah yang membuat orang tidak bahagia tadi. Soal motivasi, inner drive, ya. Kita akan jauh lebih termotivasi karena merasakan Allah hadir bersama kita. Dan kita sadar, kita mengimani bahwa Allah itu Rabbul Alamin, ya. Tuhan saya menguasai semuanya, melihat saya bersama dengan saya. Maka motivasi kesolihan itu jadi jauh lebih melonjak tinggi dan juga semangat sekaligus juga keteguhan hati untuk menghadapi godaan jauh lebih kuat. Nah, jadi lebih mudah menghadapi itu. Nah, itu sumber bahagianya dari situ. Apalagi dari konsep ma'iyah itu yang kedua.
meyakini bukan hanya muraqabah, ya, bukan hanya Allah mengawasi, tapi Allah juga selalu bersama kita dalam pengertian Allah akan menolong kita, Allah akan membantu kita, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, itu menyelesaikan sumber ketidakbahagiaan yang paling banyak ditemui saat ini, yaitu apa? Merasakan sendiri, loneliness, ketika menghadapi masalah. Ya, merasa bahwa masalah ini mengepung dia, musibah, berbagai macam, soal kesehatan, soal keuangan, soal hubungan antar manusia, semua macam di list gitu ya, yang bikin orang stres dan tidak bahagia itu. Selesai ketika qalbuhu alimun bi annallaha ma'ah. Ya, hatinya mengetahui bahwa Allah itu bersama dia. Karena ketika hatinya merasakan kehadiran Allah, orang itu mindset tentang cobaan, musibah itu adalah cobaan. Seperti yang kemarin kita sempat jelaskan ya, bahwa orang yang beriman itu kalau dapat musibah, kalau dapat cobaan itu sabar. Nah, sabar itu mindsetnya sudah mengatakan bahwa bahkan level tertingginya nanti akan suka dengan musibah. Karena merasa bahwa dirinya adalah hamba yang terpilih, karena merasa dirinya bahwa dia itu diberi kemampuan dan kekuatan untuk menyelesaikan masalah itu, karena meyakini bahwa kalau lolos dari ujian itu, dia akan naik kelas. Ya kan? Ternyata orang yang beriman itu ngendikan Kanjeng Nabi, sungguh menakjubkan orang yang beriman itu. Ketika dapat musibah, dia bersyukur, dia sabar. Ya, dia sabar menghadapi musibah itu. Selesai. Kalau orang ada masalah, ada musibah, ada persoalan dalam hidup, dia sabar. Ya. Yang meyakini bahwa ini adalah ujian untuk dia naik kelas. Allah memberi kemampuan saya untuk menyelesaikan ini. Allah akan memberikan hadiah, reward terbaik kalau saya sabar. Wah, orang nggak akan stres menghadapi musibah. Di level tertentu, tingkat sabar tertinggi, bahkan bahagia. Lebih senang dapat musibah. Loh, ada orang-orang itu bukan orang yang tidak waras, bukan. Justru orang yang sangat sabar luar biasa. Nah, maka orang ketika masalah hidup itu kan datang kepada siapa saja. Ya kan? Bukan kemudian, oh orang kalau begini-begini pasti dia tidak menghadapi masalah. Oh, enggak. Semua orang menghadapi masalah. Cuma cara menghadapinya yang berbeda. Orang yang beriman menghadapi masalah dengan sabar. Dan keyakinan bahwa Allah bersamaku, pasti Allah akan memberikan yang terbaik untukku. Itulah bahagia. Orang yang tidak bahagia, orang yang stres itu masalahnya semut, tapi karena sikap mentalnya, cara menghadapinya buruk, maka akan menjadi semakin memburuk, masalahnya jadi segajah. Nah, tapi orang yang beriman, masalah datang segajah, rasanya seperti semut saja. Bahkan rasanya senang, tidak stres. Karena apa? Karena merasa yakin tadi mindsetnya. Oh, ini Allah sedang memberikan kesempatan kepada saya untuk naik kelas. Oh, Allah memilih saya. Berarti saya layak. Berarti Allah memberikan kemampuan kepada saya. Oh Allah, nanti kalau saya lulus, saya sabar, saya akan naik kelas, saya dapat hadiah terbaik. Itulah orang yang membuat tidak stres. Ya kan? Meyakini pasti Allah akan berada bersama kita dan membantu kita, memberikan yang terbaik untuk kita. Selesai. Ya, sumber ketidakbahagiaannya selesai di situ. Nah, itulah mengapa disebutkan dengan as'adun nas. Manusia yang paling bahagia. Ingin bahagia Bapak Ibu? Ayo, mari kita belajar bersama-sama untuk merasakan kehadiran Allah ya dimanapun kita berada, sehingga ketika ada masalah, ketika ada cobaan, ketika ada musibah, kita sabar, ya, tidak akan kehabisan atau kehilangan harapan. Masya Allah, Allah mboten sare, kata orang Jawa kan bilang begitu ya. Allah mboten sare itu Allah tidak tidur, ya kan? Ketika banyak nikmat, kita bersyukur. Semata-mata ini pasti hanya dari Allah. Dengan bersyukur, maka nikmatnya akan ditambahkan. Begitu. Cycle of happiness. Itulah lingkaran kebahagiaan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita termasuk orang-orang yang berbahagia, ya, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dimanapun kita berada, karena kita bisa merasakan Allah bersama kita. Amin. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Demikian Amin. Amin ya rabbal bagi kita alamin. pada ini Bapak Ibu. Semoga yang sederhana ini menginspirasi kita semuanya. Mari kita selalu belajar Amin. merasakan kehadiran Allah. Kalau kita belum bisa melihat Allah dalam tanda kutip,
Maka mari kita belajar meyakini, mengimani bahwa Allah selalu melihat kita. Allahumma amin ya Allah. Amin. Ya Allah. Demikian Bapak Ibu dan teman-teman ngaji kita pagi hari ini. Oh ya, ini Bunda mengingatkan Bu Lulu kemarin nanya dan saya berjanji untuk mengupasnya dalam satu topik. Tapi ini udah jam 6:10. Nah, nanti kita kupas insya Allah di hari Jumat nggak Kak Lulu. Kalau Kak Lulu hadir. Kalau Kak Lulu nggak hadir berarti batal ini pertanyaannya. Oh, kayaknya nggak hadir. Kayaknya nggak ada kayaknya. Nanti insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Karena Kak Lulu yang Iya, Ustaz. Terima kasih Iya. Bapak Ibu. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Terima kasih. Mohon maaf Hatur atas nuwun, Ustaz. kekurangan. Kondur sami Bapak Ibu. Jazakallah Sehat. khair, Ustaz. Oke. Sehat selalu. Amin amin amin. Mohon pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.